Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTM Luciana Febrianda dari kelas 12 MIPA. Saya akan menjelaskan tentang meningkatkan keimanan, qada dan qadar. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Iman kepada qada dan qadar. Materi pendidikan agama Islam kelas 12. A. Hakikat qada dan qadar. 1. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Qada menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya sesuai dengan irodah, kehendaknya. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar menurut istilah adalah perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya sesuai dengan irodah, kehendaknya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa qada adalah ketentuan, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qada Allah. 2. Dalil-dalil qada dan qadar. Dalil dari Al-Quran. 1. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Al-Quran Surah Al-Qalam Surah ke-54 ayat 49. 2. Tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Hadid Surah ke-57 ayat 22. 3. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapan kalung pada lehernya. Al-Quran Surah Al-Isyrah Surah ke-17 ayat ke-13. 14. 4. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Al-Quran Surah At-Taqabun Surah ke-64 ayat ke-11. B. Dalil dari hadis. 1. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, kesegumpalan darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi muqaddah, sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya. Kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal: menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berkehendak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, sehingga ketika jarak dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku pada kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, sehingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 2. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpalan darah, 40 hari menjadi segumpalan daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajal, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Kewajiban beriman terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6, sehingga segala seorang yang beriman kita diwajibkan mengimani takdir atau qada dan qadar. 4. Macam-macam takdir. A. Takdir mu'allaq, takdir yang berhubungan dengan usaha atau ikhtiar manusia. Contohnya, Budi ingin menjadi juara kelas, maka ia belajar dengan keras. B. Takdir muhbram, takdir yang terjadi pada diri sendiri dan tidak dapat diusahakan atau diubah oleh manusia. Contohnya, orang yang lahir dengan mata sipit, mata hitam, rambut pirang, tidak dapat diubah lagi. B. Makna beriman kepada qada dan qadar.
Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah, artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung segala atau tidak dengan sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dengan otomatis. Misalnya malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain-lain. Ada 4 hal yang selalu berhubungan dengan iman kepada takdir. 1. Takdir itu sendiri. Mengapa manusia tidak mampu terbang melaksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering, rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Contoh-contoh tersebut merupakan tentuan Allah dan itulah yang disebut sebagai takdir. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh mencapai apa yang dicipta-ciptakan. Walaupun qada dan qadar menurut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tetap harus berikhtiar karena keberhasilan seseorang berada di pundaknya itu sendiri. C. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Allah akan mengumpulkan permohonan orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. D. Tawakal. Setelah kita beriman pada takdir dan telah berusaha dengan ikhtiar, selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Hikmah beriman pada qada dan qadar. 1. Semakin yakin yang terjadi di dunia ini adalah sunnatullah. 2. Semakin termotivasi untuk berikhtiar guna mencapai cita-cita. 3. Meyakinkan akan pentingnya doa bertambah. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 5. Tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan. 6. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. 7. Jiwa selalu tenang. Penerapan perilaku qada dan qadar. 1. Menjauhkan diri dari pelaku sombong dan putus asa. 2. Memperbanyak bersyukur dan sabar. 3. Optimis dan semangat bekerja. Baiklah, cukup sekian materi iman kepada qada dan qadar. Semoga materi yang saya sajikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.